warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPK Dajab PAI Batch 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Lilik Maulidia, mahasiswa PPK Dajab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja. Ini adalah kartu ujian saya dan ini adalah fakta integritas yang isinya menyatakan bahwa modul ajar dan video pembelajaran yang saya pakai adalah hasil karya saya sendiri. Saya mengambil tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup pada elemen mapel Pendidikan Agama Islam Al-Quran dan Hadis kelas 7 bab 1. Demikian perkenalan saya. Siap, rak. Rencana depan. Rencana depan, rak. Rak. Doa, mudah-mudahan apa yang kita mendapatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Bila hadir niatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan ya biar cepat sembuh, biar nanti minggu depan bisa berada di sekolah lagi, belajar lagi ya, biar harus semangat lagi. Gimana? Sebelum kita awali pelajaran yang pertama ya, ini pertama di kelas 7
tuju untuk kalian. Coba sih kita mau berzikir dan senang biar sehat hati kita, sehat tangan kita, sehat hidup kita. Coba tangannya ke atas semuanya. Tangannya ke atas, kita zikir ya yang keras, sekeras-kerasnya. Mudah-mudahan dengan zikir kita Allah memberikan kita hidayah. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sing mek kene tok berarti gak semangat ini, kurang sehat berarti ya. Kita ulangi sekali lagi sing semangat saat zikir deh. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya baik, aja sih nyambut kencol nih. Biar kita diampuni dosa kita berzikir lagi ya. Apa? Yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Kita tepuk tangan untuk diri kita. Ya, meskipun kemarin sudah MPLS, kemudian Juli sudah menyampaikan pelajaran PAI yang akan kita pelajari selama 1 semester kemarin. Kita kemarin sudah sosialisasi. Sekarang kita mau belajar di materi yang pertama, ya, di bab pertama. Nah, ya, sebelum kita masuk, ya ini. Willy kemarin menyampaikan bahwa ada penilaian, kemudian nanti kita ada project P5, kemudian kita sosialisasi tentang pelajaran 1 semester. Kemarin Willy isi seperti itu. Sekarang biar kita sehat lagi, nah, kita belajar di bab 1 tentang elemen mapel Al-Quran dan hadis. Elemennya, jadi ya, mapel Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, kemarin kalian sudah pinjam buku di perpustakaan. Silakan kita buka bersama-sama kali ini. Kita pelajari bersama-sama dengan harapan kita mendapatkan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita pelajari di sini. Nah, tadi sudah berdoa. Kemudian, nah, kita buka di sini ya. Semuanya bisa melihat kan ya? Ini ada gambarnya Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Ya, Al-Quran itu merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman nanti. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis Nabi yang menjadi pendukung dan penjelas Al-Quran. Saya yakin semuanya sudah tahu, sudah pernah pegang, sudah pernah baca? Pernah setiap hari, Bu, saya kan ngaji setiap hari. Alhamdulillah. Kalau di SD ngaji setiap hari, di TPD ngaji SMP, Bu, aku wis gede, aku gak ngaji. Jangan, ngaji itu setiap hari. Karena kita makan juga setiap hari, kita hidup setiap hari, kita minta sama orang tua juga setiap hari, kita mencari kita setiap hari. Jadi pedoman Al-Quran ini kalau bisa kita lakukan, kita buat, kita baca, kita amalkan setiap hari. Ada nggak yang bisa membaca doa Al-Quran?
terjemahannya berarti ketika kita ada orang membaca Al-Quran hati kita terenyuh, kemudian kita ucapkan, kita pikir ya di situ ya. Nah, artinya Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi manusia, oleh karena itu kita harus merawatnya. Kemudian nggak oleh yang baca Al-Quran di jalan dan di lemari sampai sampai bertutup ya. Kita baca setiap hari, kemudian kita amalkan ajarannya. Karena apa yang kita kehidupan kita, setiap langkah kita itu berada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu adalah ada perintah Allah. Nah, perintah Allah coba contohnya di sini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan perintah dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Bagaimana sholat itu, bagaimana zakat itu? Nah, dijelaskan di dalam hadis. Birrul walidaini ihsana. Berarti kita berbakti kepada orang tua. Caranya berbakti kepada orang tua bagaimana? Ada dijelaskan di dalam hadis. Yarfa'il lahul ladzina amanu. Apa? Yarfa'ul ladzina amanu. Siapa yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ilmunya yang bagaimana? Dijelaskan di dalam hadis. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Berarti dijelaskan Rasulullah menyampaikan bahwa ilmu itu wajib hukumnya, mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi umat muslim laki-laki dan perempuan. Jadi Al-Qur'an itu pedoman hidup dan untuk apa namanya? Dan hadis ini adalah pendukung dari penjelasan Al-Qur'an. Baik, yang akan kita bahas di materi bab 1 ini adalah surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Di mana nanti kita akan pelajari, kita membaca. Ya, pertama kita membaca. Dengan membaca, yang belum bisa, yang sudah lancar, semakin lancar, yang belum bisa menjadi bisa, itu harapannya Bu Lili. Itu tujuannya Bu Lili. Jadi nanti yang sudah bisa, yang sudah lancar bisa mengajari. Nah, ilmunya cek manfaat, langsung ngurui kanca, jadi mengajari temannya. Jadi nanti nggak harus Bu Lili kuapin satu-satu, nggak semuanya lapo ya. Jadi nanti saling mengajari, saling ngurui bacaan tajwidnya, kemudian kelancarannya, makhrajul hurufnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mendalami isi kandungannya, mendalami ayatnya Al-Quran, artinya, maknanya. Bahasa Arab kan kita nggak ngerti, ada terjemahannya. Dan terjemahannya ini nanti ada maknanya. Itu yang akan kita pelajari, isi kandungan dari surat An-Nisa. Apa yang ada di dalam surat An-Nisa tersebut? Paham ya? Baik, ayo kita awali bersama-sama. Kemudian nanti satu kelompok ngaji. Yuk bersama-sama ya. Kalau yang kurang, yang belum bisa diamati nanti insya Allah pasti bisa. Ini mudah. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayo bersama-sama. Wa atiullaha ar-rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ayo terus. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
2. Loh, bukunya Satya nggak ada tadi, nggak dikasih dah. Ambilkan, ada apa lagi? Tadi kayaknya masih ada ya. Gimana tadi? Oh, lighter. Nggak minta. Ayo, kita. Yuk. Jelas ya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu wa rasulihi in kuntum tu'minun. Ayo diulangi lagi, ayo dari fardu, ayo dari fardu ya. Diulangi lagi deh dari awal. Nanti kalau memang nggak kuat fardu ilallah ya. Fardu ilallah berhenti ya. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Baik, ini kelompok 3. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa atiiullaha rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Berhenti. Faraddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayo kelompok ini. Ayo, sudah siap semuanya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kelompok terakhir. Sudah siap semuanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
berbeda. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di sini nanti kita dalami isi kandungannya. Yang sekarang selanjutnya ada surat An-Nahl. Ini kita pelajari dulu kandungannya ya. Keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul dan pemimpinnya. Contohnya, kalau pemimpin di sekolah ini siapa ibu kepala sekolah kita? Ibu Endang. Ketua kelas kita siapa namanya? Iya, kita harus kita harus taat ketika ketua kelas kita itu bisa memberikan suri tauladan, sudah bisa memberikan contoh yang baik, maka kita harus mentaatinya. Kemudian yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Keharusan menaati pemimpin yang benar. Jadi kalau pemimpin itu benar, kemudian sesuai dengan kaidah syariat agama Allah, maka kita harus mentaatinya. Yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Itu pula sebaliknya. Ya baik anak-anak, nanti setelah kita setelah kita baca, kemudian kita pahami kandungannya, nanti kita tolong ya kita sekalian boleh kepingin lihat dari SD menuju ke SMP itu tulisan Arabnya bagaimana? Bagus. Alhamdulillah. Nanti ditulis ya Mas ya. Baik, kita ke surat An-Nahl dulu ya. Ayo, kita baca bersama-sama. Kita baca semuanya. Kelompok yang kedua suaranya kurang dikeraskan sedikit ya. Ya, biar dipahami. Untuk kelompok kita disemak betul-betul, jangan berbicara sendiri. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Kenapa? Ayo ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ayo kelompok 6, ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya baik, sekarang perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 bareng maju. 1, 2, 3, 4, 5 ya bareng maju. Satu. Ayo maju ya. Pak buku. Iya, bawa ikut tulis ini. Sehat, Irza. Ayo, oh iya sih, bawa buku boleh wes. Bawa buku wes, udah nyampe pakai bukunya. Ya, sudah. Ayo Pak, di sini Pak, di sini Pak, ayo Pak, di sini. Ayo bersama-sama wes. Yang lainnya diam, disimak. Makhrajul hurufnya, tajwidnya disimak. Yuk, sudah. Ayo. Bismillah. Ayo. 1, 2, 3, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Iya. Ya, terima kasih anak-anak ya. Gini, tadi yang sudah maju bisa sekarang ngajari temannya, kemudian disilakan ditulis di buku. Oke, silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka saja. Silakan ditulis di dalam buku. Nanti akan Bu Lili kasih nilai bagaimana kalian menulis Arabnya. Bisa nggak nulis Arab? Ya, boleh. Ya, boleh deh. Ya, silakan. Oke, apa? Ya, nggak apa-apa. Silakan diawali dengan pembacaan Bismillah ya. Surat An-Nisanya. Ibu. Silakan berikan waktu. Ya, ya baik. Sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Nanti dikumpulkan, nanti Bu Lili kasih nilai ya. Ya sudah. Nanti dikumpulkan, kemudian yang belum dilanjutkan di rumah. Biar nanti ketika kita baca
bisa kalian rangkum ya, bisa kalian tulis. Kita pahami dulu di dalam surat An-Nahl di situ sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan keadilan, sebagai petunjuk yang dapat dibimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan, sebagai rahmat bagi Allah yang beriman. Di sini ada contoh perilaku yang mencerminkan surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada siapa? Allah dan Rasulnya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi ketika ada masalah yang bertentangan, kita buka lagi kitab kita yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Ya, paham ya? Nanti ini kan sudah boleh rangkumkan dari penjabaran buku. Sekiranya penting biar kita bisa mendapatkan hidayah ya dari Al-Quran dan Sunnah ini. Kemudian kita bisa mengambil hikmahnya pada pelajaran ini. Oleh karena itu kita nanti kita bisa ditulis ya. Kemudian minggu depan ini kita belajar hukum bacaan alif lam samsia. Jadi dipelajari dulu ilmu tajwid di rumah. Yang masih ngasih DTP ini dibuka lagi ya. Kemudian alif lam komariah. Kemudian kita belajar mempelajari tentang hadis ya. Kemudian ini ada bentuk hadis. Kemudian ada kualitas hadis. Jadi kita pelajari minggu depan. Sekarang tugas kalian ya, tugas kalian yaitu setelah menulis tadi, alhamdulillah ya sudah ditulis dengan baik, rapi-rapi semuanya, yang perlu dirapikan. Kemudian nanti Bu Lili akan kasih nilai untuk begini. Bu Lili kasih pertanyaan sedikit tentang pelajaran tadi ya, sebagai refleksi kita untuk pelajaran pada pagi hari ini. Jadi coba pertanyaannya, kepada siapa kita mengembalikan semua permasalahan di kehidupan di dunia ini? Kepada Allah. Kita membuka apa lagi? Al-Quran dan Sunnah. Kita kepada siapa kita taat? Kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita taat kepada pemimpin kita. Paham ya? Ya. Terima kasih. Nah, nanti ada hadis. Nah, ini sudah kita akhiri hari ini. Apa yang kita dapatkan ketika kita ngaji tadi, mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah untuk kita ketika kita dapat ada kesalahan ya. Semoga Allah mencatat semua amal baik kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Semoga